Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari program studi akuntansi keuangan perusahaan kelas AKP 2B dengan NIM 42024050017. Hari ini, saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ekonomi makro. Mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa ekonomi itu hanya urusan pemerintah atau pengusaha besar. Padahal, ekonomi makro ini sebenarnya berpengaruh langsung pada keseharian kita, mulai dari harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, hingga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, di sini saya akan menjelaskan ekonomi makro itu dengan cara yang lebih mudah dipahami dengan contoh yang bisa kita lihat di sekitar kita. Baik, sebelum kita memulai materi kita, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini adalah yang mempelajari bagaimana suatu negara mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Nah, di sini kita akan mencakup bagaimana pemerintah, perusahaan, dan individu ini berinteraksi dalam skala besar untuk menentukan kebijakan ekonomi dan bagaimana hasil dari kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ekonomi makro ini adalah fokusnya pada gambaran besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Dapat kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya jika nilai tukar rupiah ini melemah, harga barang impor seperti gadget, mobil, atau bahan baku industri akan naik. Nah, ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan bisa berakibat pada naiknya harga barang lainnya, termasuklah makanan dan pakaian. Baik, setelah kita mengetahui apa itu ekonomi makro tadi, jadi selanjutnya kita akan membahas 3 masalah pokok dalam ekonomi. Setiap negara harus menentukan bagaimana mereka menggunakan sumber daya ekonomi yang terbatas tadi. Nah, keputusan ekonomi harus menjawab 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama adalah what atau apa yang harus diproduksi. Jadi, negara harus menentukan sektor mana yang perlu dikembangkan. Contohnya itu, haruskah Indonesia fokus pada sektor pertanian atau fokus pada industri manufaktur. Yang kedua adalah how atau bagaimana cara memproduksi. Jadi di sini haruskah kita menggunakan lebih banyak tenaga kerja manusia atau mengadopsi teknologi modern? Contohnya itu, apakah pabrik sepatu lebih baik menggunakan tenaga kerja manusia atau lebih baik menggunakan mesin otomatis? Untuk masalah yang terakhir adalah who, untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, di sini pemerintah harus memastikan distribusi kekayaan itu yang adil. Contohnya, apakah kebijakan subsidi bahan bakar harus untuk semua orang atau hanya untuk masyarakat miskin? Baik, setelah kita mengetahui 3 masalah pokok ekonomi, selanjutnya kita akan membahas masalah-masalah yang ada dalam ekonomi makro tersebut. Jadi, masalah dalam ekonomi makro itu dibagi menjadi 2. Ada masalah stabilisasi dan masalah pertumbuhan. Masalah stabilisasi ini adalah masalah-masalah jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu inflasi. Inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat itu menurun. Penyebab inflasi ini ada 2. Yang pertama itu permintaan tinggi. Ketika banyak orang ingin membeli barang, tetapi jumlahnya yang terbatas. Yang kedua ada kenaikan biaya produksi. Ini adalah harga bahan baku dan energi itu naik, sehingga harga barang juga akan naik. Selanjutnya ada pengangguran. Tentunya sudah tidak lagi heran bagi kita masalah pengangguran ini di Indonesia, yaitu di mana jumlah orang yang ingin bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, pengangguran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pengangguran friksional.
Ini adalah pengangguran sementara, biasanya disebabkan karena orang itu berpindah kerja dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menunggu masa tenggangnya itu. Terus ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini terjadi karena perubahan teknologi atau sektor industri. Terus yang ketiga adalah pengangguran siklis. Ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang buruk seperti resesi. Selanjutnya ada neraca pembayaran. Ini adalah perbandingan antara jumlah ekspor dan impor suatu negara. Jika impor lebih besar daripada ekspor, maka negara bisa mengalami defisit perdagangan. Masalah ekonomi yang kedua adalah masalah pertumbuhan. Ini adalah masalah jangka panjang, seperti pertumbuhan penduduk, kapasitas produksi, dan investasi. Selanjutnya kita akan membahas perekonomian nasional. Perekonomian nasional ini bisa dianalisis melalui beberapa indikator utama. Yang pertama adalah pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional ini adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat dalam satu tahun. Jadi indikator utama ini menjadi indikator utama untuk mengukur kesejahteraan suatu negara. Yang kedua ada produk nasional. Ini termasuk ke dalam PDB tadi atau produk domestik bruto dan produk nasional bruto atau PNB. PDB ini adalah total produksi barang dan jasa dalam negeri, sedangkan PNB adalah PDB ditambah pendapatan dari luar negeri dikurangi pendapatan orang asing di dalam negeri. Yang ketiga ada tingkat kesempatan kerja, di mana semakin tinggi tingkat kesempatan kerja, maka semakin tinggi juga daya beli masyarakat. Yang keempat, ada tingkat harga. Ini terjadi akibat inflasi dan deflasi mempengaruhi stabilitas ekonomi negara. Yang kelima, ada neraca pembayaran, yaitu digunakan untuk memantau transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia luar. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 sektor dalam perekonomian. Apa saja sektor dalam perekonomian itu? Yang pertama ada sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga ini berperan sebagai konsumen dan penyedia tenaga kerja. Contohnya, keluarga membeli beras di pasar. Terus sektor yang kedua ada sektor perusahaan. Sektor perusahaan ini berperan sebagai produsen barang dan jasa. Contohnya perusahaan tekstil yang memproduksi pakaian. Yang ketiga ada sektor pemerintah, di mana sektor pemerintah ini yang mengatur dan mengontrol perekonomian suatu negara. Contohnya pemerintahan menetapkan kebijakan pajak dan subsidi. Lanjut sektor perdagangan luar negeri. Nah, di sini digunakan untuk mengelola ekspor dan impor dalam suatu negara. Contohnya Indonesia mengekspor kopi ke Eropa. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ini adalah individu atau kelompok yang menjalankan aktivitas ekonomi dalam sektor tersebut. Apa saja 5 pelaku ekonomi makro ini? Yang pertama ada rumah tangga, yang kedua ada produsen, yang ketiga ada pemerintah, yang keempat ada lembaga-lembaga keuangan, dan yang terakhir ada negara lain. Yang pertama ada rumah tangga. Rumah tangga ini yang menerima penghasilan dari produsen sebagai upah dan dividen. Terus dia menerima penghasilan dari tabungan, membelanjakan penghasilan di pasar barang, menyisihkan penghasilan untuk ditabung, membayar pajak kepada pemerintah, serta diperlukannya uang untuk kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya ada produsen. Produsen ini yang memproduksi dan menjual barang dan jasa. Produsen juga menyewa faktor-faktor produksi, terus membutuhkan kredit usaha dan memerlukan tenaga kerja untuk proses produksinya. Yang ketiga ada pemerintah. Nah, pemerintah ini yang menarik pajak, memberikan subsidi, membeli barang-barang, meminjam uang dari luar negeri, serta menjual surat-surat berharga.
Selanjutnya ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini yang menerima simpanan atau deposito dari rumah tangga, serta menyediakan kredit dan menyediakan uang. Pelaku yang terakhir ada negara lain. Nah, negara luar bisa melakukan ekonomi makro karena membeli barang-barang, misalnya impor, menjual barang-barang atau ekspor, serta menyediakan kredit atau pinjaman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 4 pasar pada ekonomi makro. Sebelum kita membahas 4 pasar tersebut, kita harus mengetahui apa sih itu pasar. Nah, dalam ilmu ekonomi, pasar bukan hanya tempat fisik yang seperti pasar tradisional atau mall, tetapi pasar itu merupakan mekanisme di mana pembeli dan penjual itu bertemu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Pasar memiliki peran penting dalam perekonomian karena menjadi tempat di mana harga barang dan jasa itu ditentukan berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi makro, pasar juga mencerminkan aktivitas ekonomi nasional dan global yang lebih luas. Sekarang, kita akan membahas apa saja 4 pasar tadi. Yang pertama itu adalah pasar barang. Nah, definisi pasar barang ini adalah tempat bertemunya produsen dan konsumen untuk melakukan transaksi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat Anda membeli makanan di warung atau restoran, Anda sedang berpartisipasi dalam pasar barang. Apa saja ciri-ciri pasar barang ini? Yang pertama itu ada permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen. Selanjutnya, harga barang dan jasa ini ditentukan oleh mekanisme pasar atau kebijakan pasar. Lalu, jenis barang yang diperdagangkan bisa bersifat barang konsumsi, misalnya makanan, pakaian, ataupun kendaraan, atau juga bisa dalam bentuk barang modal, misalnya mesin industri dan alat produksi. Nah, pasar barang ini memiliki dampak dalam ekonomi makro. Dampaknya, jika harga barang naik secara terus-menerus, maka inflasi tadi akan terjadi. Terus, jika daya beli masyarakat turun, maka pertumbuhan ekonomi ini bisa melambat. Nah, jenis-jenis pasar selanjutnya adalah pasar uang. Pasar uang adalah tempat terjadinya transaksi keuangan, termasuklah tabungan, pinjaman, saham, serta obligasi. Pasar ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi karena mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomiannya. Pasar uang ini dapat kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jika seseorang menabung di bank, nah uang itu bisa digunakan oleh bank untuk membeli kredit kepada orang lain. Contoh lainnya, jika sebuah perusahaan ingin mengembangkan usahanya, mereka bisa menjual saham di pasar modal untuk mendapatkan dana investasi. Nah, dampak pasar uang ini terhadap ekonomi makro yaitu jika suku bunganya naik, masyarakat cenderung lebih suka menabung dibandingkan berinvestasi atau mengonsumsi barang dan jasa. Terus dampaknya lagi, jika kepercayaan investor tinggi, maka pasar modal akan berkembang dan ekonomi negara itu ikut tumbuh. Lalu jenis pasar yang ketiga ada pasar tenaga kerja. Definisi pasar tenaga kerja ini adalah tempat bertemunya pencari kerja dan pemberi kerja. Pasar ini sangat berpengaruh atau mempengaruhi tingkat pengangguran dan pendapatan nasional. Jenis-jenis pasar tenaga kerja ini ada yang terampil dan tidak terampil, serta formal dan informal. Pasar tenaga kerja terampil ini adalah pekerja dengan keahlian khusus seperti dokter, insinyur, ataulah programmer. Terus ada pasar tenaga kerja yang tidak terampil, yaitu di mana pekerjaan tanpa keterampilan khusus seperti buruh pabrik dan pekerja kasar. Lalu ada pasar tenaga kerja formal, di mana pekerjaan ini dengan kontrak resmi seperti pegawai bank dan guru. Jenis pasar tenaga kerja lagi yang keempat, pasar tenaga kerja informal, di mana pekerjaan ini tanpa kontrak resmi seperti tukang ojek dan pedagang kaki lima.
pasar tenaga kerja ini dapat kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jika ada lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan A, maka orang akan mencari kerja di perusahaan tersebut dengan cara bersaing untuk mendapatkan posisi yang akan direkrut. Terus apa dampak pasar tenaga kerja ini terhadap ekonomi makro? Dampaknya ada 3. Yang pertama ada pengangguran yang tinggi. Daya beli masyarakat itu menurun dan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Terus dampaknya yang kedua ada tingkat upah yang rendah. Kesejahteraan pekerja menurun dan meningkatkan ketimpangan sosial. Dampak yang terakhir adalah lapangan kerja yang banyak. Daya beli masyarakat itu meningkat, sedangkan ekonomi berkembang lebih cepat. Jenis pasar yang keempat yaitu pasar luar negeri atau biasa pasar ekspor dan impor. Pasar luar negeri ini adalah interaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain melalui kegiatan ekspor dan impor barang serta jasa. Komponen dalam pasar luar negeri ini ada 4. Yang pertama ekspor, yaitu penjualan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua ada impor, yaitu pembelian barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga ada neraca perdagangan, yaitu selisih antara ekspor dan impor suatu negara. Dan komponen yang terakhir adalah cadangan devisa, di mana ini adalah kumpulan mata uang asing yang dimiliki oleh suatu negara untuk membayar transaksi internasional. Dapat kita contohkan pasar luar negeri ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Indonesia mengekspor minyak sawit ke Eropa dan mengimpor barang elektronik ke Cina. Lalu ada jika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, harga barang impor akan lebih mahal. Dampak pasar luar negeri ini terhadap ekonomi makro, yaitu jika ekspor lebih besar daripada impor, maka ekonomi negara cenderung surplus dan lebih kuat. Jika lebih besar daripada ekspor, maka negara mengalami defisit dan nilai tukar mata uang bisa melemah. Dari 4 pasar tersebut dapat kita simpulkan mengapa pasar ini sangat penting dalam ekonomi makro. Yang pertama itu pasar itu berfungsi sebagai penghubung antara konsumen dan produsen. Pasar juga mempengaruhi harga barang, upah tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tadi pasar tenaga kerja itu menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan daya beli masyarakat, serta pasar luar negeri ini mempengaruhi nilai tukar mata uang dan keseimbangan ekonomi global. Sehingga jika pasar berjalan dengan baik, maka perekonomian negara akan stabil dan berkembang. Namun, jika pasar mengalami gangguan seperti inflasi tinggi, pengangguran meningkat, atau defisit perdagangan, maka ekonomi bisa mengalami krisis. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pasar ini sangatlah penting. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode. Biasanya itu periodenya dalam 1 tahun. Mengapa pendapatan nasional ini penting? Yaitu adalah salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Selain itu juga produk domestik bruto, baik dari atas dasar harga berlaku namun atas dasar harga konstan, menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Jika pendapatan nasional suatu negara meningkat dari tahun ke tahun, itu berarti ekonomi sedang berkembang. Nah, sebaliknya, jika pendapatan nasional ini menurun, maka daya beli masyarakat bisa berkurang, angka pengangguran bisa meningkat, dan kesejahteraan masyarakat bisa terancam. Pendapatan nasional ini dapat diukur dengan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, yang kedua, pendekatan pendapatan, dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Yang pertama ada pendekatan produksi. Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari seluruh sektor produksi dalam suatu negara dalam 1 tahun.
Sektor yang dihitung dalam pendekatan produksi ini yang pertama ada pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua ada pertambangan dan penggalian. Yang ketiga ada industri pengolahan. Yang keempat ada listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima ada konstruksi. Yang keenam ada perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh ada pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan ada keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Dan yang kesembilan ada jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Selanjutnya ada pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya itu 1 tahun. Nah, balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Nah, dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto, pajak tak langsung dikurangi subsidi. Nah, yang terakhir ada pendapatan pengeluaran. Ini maksudnya semua komponen permintaan akhir. Apa saja permintaan akhir itu? Yaitu terdiri dari yang pertama pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirbala. Yang kedua pengeluaran konsumsi pemerintah. Terus yang ketiga ada pembentukan modal tetap domestik bruto. Yang keempat perubahan inventory. Dan yang kelima ada ekspor neto, atau ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor. Nah, komponen dalam pendekatan pengeluaran ini ada pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C, yaitu belanja kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan transportasi. Yang kedua ada investasi perusahaan atau I. Ini adalah pengeluaran untuk pembelian alat produksi, mesin, dan pembangunan pabrik. Yang ketiga ada pengeluaran pemerintah atau G, belanja pemerintah untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sehingga ekspor bersih X dikurang M, yaitu perbedaan antara ekspor dan impor suatu negara. Rumus yang digunakan adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, di mana Y tadi itu pendapatan nasional, C itu konsumsi rumah tangga, I itu investasi perusahaan, dan G ini pengeluaran pemerintah, serta X dikurang M adalah ekspor dikurang impor. Di sini saya berikan contoh, jika konsumsi rumah tangga itu 1 triliun, investasi 500 miliar, pengeluaran pemerintah itu 700 miliar, dan ekspor 300 miliar, serta impor 200 miliar, maka pendapatan nasional dihitung dengan rumus Y sama dengan 1T tadi konsumsi rumah tangga, 0,2T investasi tadi 500 miliar, dan pengeluaran pemerintah 0,7T ditambah X dikurang M tadi 300 miliar dikurang 200 miliar sama dengan 2,3 triliun. Nah, sehingga total pendapatan nasional adalah 2,3 triliun. Selanjutnya, kita akan membahas indikator ekonomi turunan PDB. Nah, selain pendapatan nasional tadi, ada beberapa indikator untuk menganalisis perekonomian. Yang pertama, produk nasional bruto, di mana PDB ini ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Terus ada produk nasional neto atas dasar harga pasar, di mana PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Terus ada produk nasional neto atas dasar biaya produksi, yaitu produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Terus yang terakhir ada angka-angka per kapital, yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa itu manfaat dari perhitungan pendapatan nasional tadi. Yang pertama, mengetahui struktur ekonomi. Jadi, maksudnya adalah apakah suatu negara lebih dominan di sektor pertanian, industri, atau jasa. Selanjutnya, mengetahui perkembangan ekonomi, yaitu jika pendapatan nasional naik setiap tahun,
berarti ekonomi akan bertumbuh. Manfaat yang ketiga, membandingkan perekonomian antar wilayah, negara, dan daerah. Ini maksudnya negara dengan pendapatan nasional tinggi umumnya akan memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Manfaat yang terakhir adalah sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi, di mana pemerintah bisa menentukan kebijakan pajak, investasi, dan subsidi berdasarkan data pendapatan nasional. Nah, sehingga pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh masyarakat suatu negara dalam 1 tahun dan digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Ada 3 cara perhitungan pendapatan nasional tadi, ada produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Pendapatan nasional membantu pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi seperti pengendalian inflasi, investasi, dan kesejahteraan sosial. Baik, jadi tujuan kita melakukan kebijakan ekonomi makro ada beberapa tujuan. Yang pertama, tingkat pendapatan nasional real yang tinggi, terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Yang kedua, tingkat kesempatan kerja yang tinggi, sedangkan tingkat pengangguran yang rendah. Yang ketiga, kondisi perekonomian yang stabil, inflasi yang rendah dan terkontrol atau stabil. Dan yang keempat, peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, optimasi sumber daya. Yang kelima, distribusi pendapatan yang merata, keadilan dan mengurangi pemborosan. Dan yang terakhir adalah neraca pembayaran yang berimbang. Nah, selesai sudah materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menarik kesimpulan. Ekonomi makro mempengaruhi keseharian kita dari harga bahan pokok hingga peluang kerja. Memahami ekonomi makro membantu kita untuk mengambil keputusan finansial yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.